Shalom, selamat pagi saudaraku. Di dalam kehidupan ini kita menjalani hari-hari hidup saudaraku, kita akan bertemu dengan banyak macam manusia. Ya, tapi dari berbagai macam karakter itu kita bisa menilai atau melihat orang ini baik atau tidak baik. Kalau kita berurusan dengan orang baik di sekitar kita, maka buah atau akibat dari kita berurusan dengan orang baik itu adalah kebaikan. Bahkan bisa menghasilkan keuntungan. Betul kan? Kebaikan dan keuntungan hasilnya. Tetapi kalau kita berurusan dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak baik, orang yang jahat, maka hasilnya adalah kerugian untuk kita, kerugian untuk apapun lah, dan kecelakaan juga. Di dalam realita jagat raya ini ada dua oknum yang bertentangan sifatnya, yaitu Allah yang baik dan kuasa kegelapan yang jahat. Ini harus dimengerti oleh setiap manusia bahwa ada dua oknum itu di dalam jagat raya ini yang mempengaruhi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, selama ini kita ini sungguh-sungguh berurusan dengan oknum yang mana? Karena memang banyak orang yang tidak berurusan dengan kuasa kegelapan yang jahat, karena dia merasa setan itu jahat, iblis itu tidak baik, tetapi juga tidak berurusan dengan Tuhan 100% juga tidak. Suam, mereka masih di tengah-tengah jalan. Karena hanya sedikit sekali presentasenya orang yang mau 100% berurusan dengan Tuhan. Karena memang Tuhan itu diam, saudaraku. Seakan-akan tidak ada, seakan-akan senyap. Karena memang Tuhan itu lembut. Di dalam kelembutannya dia bergerak. Dia bergerak seakan-akan the silent God. Maka banyak orang yang sebenarnya berurusan dengan setan, saudaraku. Mereka tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Ataupun mereka berurusan dengan setan pun setengah-setengah. Dan tidak berurusan juga dengan Tuhan secara penuh, sama setengah-setengah. Itu yang membuat manusia akhirnya, saudaraku, tidak berurusan dengan Tuhan, tidak serius dengan Tuhan, juga hidupnya tidak kiri, tidak kanan. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, saya cuma mau mengingatkan bahwa Allah itu bergerak. Meskipun dia terkesan diam, tapi dia bukan Allah yang tidak bergerak apa-apa. Tetapi seakan-akan Allah itu memang tidak ada kelihatannya. Tetapi kalau engkau dan saya mulai mau berurusan dengan Tuhan, kita harus berurusan dengan Tuhan secara serius. Kita tidak boleh setengah-setengah. Dan kita harus cerdas untuk dapat melihat manifestasi atau pernyataan-pernyataan kuasa kegelapan dalam berbagai bentuk. Itulah sebabnya dibutuhkan gereja yang memang mimbarnya harus menjadi suara Tuhan yang memberitahu kepada jemaat bahwa bahaya-bahaya yang sedang mengancam mereka, yang membuat celaka mereka, terhilang mereka, karena oknum kuasa kegelapan itu. Jadi ingat, saudaraku, ada kedua hal ini. Yang pertama, ada dua oknum, Tuhan yang baik dan setan yang maha jahat. Keuntungan dan kebaikan yang kita peroleh dari Tuhan itu bukan hanya kita nikmati dan kita terima dalam kehidupan kita pada waktu di bumi, melainkan terutama nanti di kehidupan yang akan datang di kekekalan. Justru itu yang penting. Tapi banyak orang yang tidak tahu jalan hidupnya. Usahanya maju, berkembang terus hidupnya hanyut, tenggelam, sibuk. Urusan demi urusan. Apalagi kalau sudah punya duit banyak jadi konglomerat, dia sibuk sekali. Tetapi ketika mati dia tidak membawa apa-apa, dan itu sebuah kemalangan, saudaraku. Memang mereka bukan orang jahat, bisa juga orang baik, tetapi tidak berurusan secara benar kepada Tuhan. Mungkin mereka ke gereja juga,
Kalau dia Kristen mungkin dia menyumbang gereja, memberi uang ke gereja, beri perpuluhan, bahkan mungkin membangunkan gedung gereja. Ya kan? Mungkin mereka juga masuk menjadi aktivis. Tetapi sejatinya orang-orang seperti ini kasihan, karena mereka biasanya tidak bisa diingatkan lagi karena sudah percaya diri. Dan mereka juga sangat terhormat, dia punya kelasnya sendiri. Kasihan saudaraku. Dunia kita itu hanya satu, Tuhan saja. Artinya kita harus bekerja baik-baik, harus bekerja. Kalau tidak bekerja, Tuhan tidak berkenan. Karena kemalasan itu adalah sebuah dosa. Makan juga harus diperhatikan apa yang kita makan. Bagaimana hidup kita, tidak boleh punya kebencian terhadap orang. Kita harus hidup jujur sejujur-jujurnya. Mengalah dengan tulus. Roh Kudus pasti tolong setiap kita, saudaraku. Kau hadiri kebaktian-kebaktian yang ada. Doa, bangun pagi, bangun jam doa dengan Tuhan. Bangun mesbah doamu. Ini adalah bukti bahwa kita menjadikan Tuhan satu-satunya dunia kita. Tapi nanti kita mungkin akan dimusuhi orang. Karena setan akan menggerakkan orang untuk memusuhi kita dan Tuhan mengizinkan itu. Bahkan apapun yang sedang kau kerjakan, orang bisa kerasukan setan dan mengganggu apa yang sedang kau kerjakan. Dan Tuhan memang izinkan itu supaya kita belajar mengasihi musuh. Mengasihi orang-orang yang membenci kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membela kita supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ubah hidup kita sekarang. Jangan nanti. Kita sudah tahu ada dua oknum dalam jagat raya ini. Yang kedua, kita tahu bahwa kita harus mengubah hidup kita sekarang. Jangan nanti, apalagi menunggu di pengadilan Tuhan, terlambat. Maka bersyukur dengan apa yang ada. Tidak usah takut menghadapi bahaya. Semakin yakin bahwa Allah itu nyata. Tidak usah takut menghadapi kematian. Dan ini memang perlu proses yang dimulai di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini obatnya, saudaraku. Maka jiwamu sembuh. Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Sementara itu iblis memberi obat lewat mulut banyak orang. Lewat gadget, lewat tontonan, lewat percakapan. Itu obat dari setan yang jika kita tidak hati-hati, kita telan karena kita pikir itu adalah obat, padahal itu adalah racun. Saudaraku, maka di tempat pekerjaan, di rumah, dimanapun ketika kita disakiti, dilukai orang, kalau engkau tidak tenggelam menelan obat yang daripada Tuhan, kau akan juga menyakiti dan membalas orang lain. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita, dekatlah kepadaku, teguklah aku, maka kau akan hidup. Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Dalam Alkitab kita membaca orang-orang yang dilindungi Tuhan pada akhirnya tetap berjaya. Saya mau berkata begini, kenapa saudaraku? Pekerjaan setan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Akan ada banyak cara setan untuk menggagalkan, menggugurkan, meremukkan apa yang sudah kalian kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan itu memang Tuhan izinkan. Tujuannya satu, supaya engkau semakin belajar kebenaran, semakin menghidupkan kebenaran. Tetapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam seakan-akan Tuhan tidak ada itu, Tuhan tetap membela kita kalau memang kita layak dibela. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri kita melihat bahwa orang-orang itu yang dilindungi Tuhan itu pada akhirnya tetap berjaya, saudaraku. Hidup memang selalu ada masalah. Akan selalu bertemu dengan orang-orang sulit. Orang-orang yang tidak mudah. Dan semua itu merupakan pergumulan hidup di mana setan mau mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Maka jaga hatimu.
Jaga pikiranmu, jaga suasana hatimu, jaga dirimu supaya tetap ada di hadirat Allah. Dan fokusmu dan fokusku tidak dialihkan oleh setan. Karena kita ribet dengan masalah-masalah itu. Perhatian kita tetap harus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. All tentang Tuhan. Maka kita tidak akan celaka jika kita berurusan dengan Tuhan. Maka kita mau mengubah hidup kita, saudaraku. Kita mau semakin gandul Tuhan, semakin mendekap Tuhan, semakin meneguk Tuhan. Karena aku tahu bahwa hidupku hanya tentang Tuhan, di dalam Tuhan, untuk Tuhan. Maka itulah sebuah kesuksesan hidup kita. Amin, saudaraku. Maka jangan takut, kau tidak akan celaka kalau kau berada di tangan Tuhan yang benar. Hari ini orang mau buat apapun sama dirimu. Trust me, kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Maka kalau Tuhan bersama dengan kita, apa yang kau takutkan lagi, saudaraku? Jangan takut, jangan kecut hatimu. Tuhan beserta kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.